Kalimantan, pulau terbesar kedua di Indonesia. Pulau ini banyak menyimpan kekayaan alam. Dari dulu, Kalimantan banyak menyumbang kekayaan alamnya untuk pendapatan negara. Sayangnya, masyarakat di Kalimantan tidak banyak merasakan hasil kekayaan alam itu. Ini bisa dilihat dari pembangunan yang lambat dan masih banyaknya daerah di Kalimantan yang terisolir. Buka. Ini lagi. Di radio. Ini udah rapat kayo. Yang lain angkat, dia duduk di belakang sini. Nah. Tengok.
Udah, panas ini aspalnya. Kayak apa? Oh iya, kering. Dibalik. Oh iya, Oh, ini aja badannya aja ya? maksudnya begini. Badannya aja kah? Atau sama tandu? Sama tandunya dulu diangkat. Lihat tandu sambal lo, Kak. Iya, boleh. Mel. Sambut, Mel. Buka Mel. Nebut. Itu dibuka sedikit Mel. Buka kaki. Kakinya. Ya. Ya turun sana dulu. Oke. Awas. Nah, sekarang Dari 2-3 atas orang nih. naik di atas, angkat ibunya, dudukkan di kursi. Buka Om. Yuk lewat dulu kursi. Terus apa namanya itu Masuk yuk kering. Masuk yuk kering. Masuk. Ya. Masuk. 3 orang. Mahang. tiga orang lah. Yang satu pegang apa namanya itu? Yang tandunya. Impus. Takut dia Ininya Pak. tercabut. Ya, bisa kok nggak bisa. Ini kayu ini nggak bisa buka. Sangkut sebelah sana. Kayunya nggak bisa buka kah? Pelan-pelan. Bawahnya, Mas. Pokoknya mau bawa Mas. Aku lepas aja sama. Dia di tempat duduk Pak Budi dia. Ya. Pak Budi turun dia di samping sebelah sini dia. Nanti didampingi oleh Bapaknya kan. What's happened? What's happened? Happened? Yeah, what's happened? She's sick? She's pregnant. Dalam pembangunan kawasan perbatasan, di antaranya Departemen Pekerjaan Umum, Pertahanan Keamanan, dan Depkomham. Karena selama ini menurut Awang Faruk, pembangunan yang dilakukan instansi tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010, tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur, semua rencana pembangunan di daerah harus diketahui kepala daerah gubernur. Kepala BP 2DT Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal mengatakan hampir semua kondisi masyarakat dan permasalahan yang dihadapi warga perbatasan minimnya akses transportasi. Berdasarkan inventarisasi permasalahan di perbatasan adalah infrastruktur yang berada di 15 kecamatan, 3 kabupaten kota, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, khususnya Kecamatan Krayan Longbawan. Secara yuridis formal atau de facto kita sudah merdeka, terbelenggu dari penjajahan. Tetapi kondisi real daerah perbatasan itu masih ketertinggalan, masih keterbelakangan, keterisoleran dan sebagainya. Ada 3 kabupaten di Kalimantan Timur yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan. Sebagai daerah perbatasan terdepan, potret wajah bangga Indonesia seharusnya bisa tercermin. Di sini, di kampung terakhir Kabupaten Kutai Barat, wajah Indonesia yang sebenarnya bisa dilihat. Ini punya Malaysia sini, belok ke Paris sini. Ini Pangai sini.
Sementara wilayah Lempanga itu terpotong oleh kayak dia sampai sini. Ini titik-titik harus batas. Sampai di mana Lempanga? Ini wilayah batas Lempanga. Tidak sampai ke atas di Malaysia. Di Langapari sini wilayahnya sampai Langapari ini sampai sini. Nah, kita harus memakai transportasi di air karena jalan darat untuk menuju ke dari Tering ke Longaparing itu belum ada sampai sekarang. Jadi kita sampai sekarang masih menggunakan transportasi sungai. Hal yang susah melewati Mahakam ini hanya jeram aja. Jeram. Kalau dibilang di daerah Mahakam sini riam. Musim surut atau musim kemarau, kendalanya itu untuk transportasi sungai ini, speedboat maupun longboat itu sangat susah sekali. Karena apa? Untuk surut itu kedangkalan Mahakam itu sangat susah, jadi kita tidak bisa lewati. Terus jeram itu sangat sempit, jadi kadang-kadang kita jalan kaki atau speedboat itu ditarik atau longboat ditarik di kerangan apa, ini sangat dangkal sekali. Sedangkan pada musim banjir ini kendalanya itu ada riam yang sangat berbahaya, yaitu riam udang. Riam udang itu karena dari dulunya sudah memakan manusia sekaligus 12 orang. Lagi apa, Bu? Makanan masak di kota. Satu rumah, ada satu rumah. Jadi kadang-kadang di sini kan masing-masing yang punya rumah punya diesel semua. Cuman
itulah kalau memang ada uang bisa beli minyak, tapi kalau tidak ada dieselnya tidak dihidupkan. Jadi gimana? Ya Kalau nggak ada diesel? ya gelap. Mungkin pakai lilin atau senter. Ini keadaan kayak gini sudah berapa lama, Mas? Keadaan gini sudah lama. Dari? Sebenarnya tuh dari tahun 90-an itu mulai ada muncul mesin generator atau genset. Genset sih sebenarnya sudah lama kan, cuma karena dari Longbagun ke sini belum ada mesin, ya seperti mesin tempel apa. Mulai dari itu mereka mulai mudik membawa mesin itu. Nah, zaman dulu kan belum ada pendatang ke sini. Ini punya, ini ada 2 mesin. Yang ini yang Yanmar TF65 85. Ini digunakan pada malam hari. Kalau yang satunya digunakan pada pagi hari. Ini berapa harga satunya? Nah itu kalau sekarang nggak tahu lah, mungkin ada, biasanya kan ada perubahan harga terus. Ya mungkin kalau nggak salah ini lengkap sama ininya waktu itu sekitar 15 juta mesin sama dinamo. Nah, sekarang nggak tahu berapa sekarang ini. Belinya di mana? Ada di sini? Di Samarinda. Harus bawa lagi ke sini? Iya, dibawa lagi ke sini. Nambah biaya lagi kan dari Samarinda ke sini. Jadi kalau siang-siang gitu nggak ada listrik, ngapain, Mas? Ya kalau nggak ada listrik ya paling ya nggak ada, bisa di ini juga, nonton kita nggak bisa. Paling kalau mau jalan ya jalan, kadang-kadang di rumah itu aja. Kalau di rumah ngapain? Ya seperti tadi jualin. Jualan. Ini nyalanya jam 6 sore sampai jam setengah 11. Ya, Mas. 1 liter berapa lama? 1 liter kalau kami pakai ya dari jam 6 itu sampai setengah 11, sekitar 4 liter. Berapa itu? 4 liter minyak solar. Ya, kurang lebih sekitar 1 jam mungkin 0,7 liter kayaknya, salah, nggak sampai 1 liter. Berarti 1 malam habis berapa duit, Pak? 1 malam ya sampai sekitar 10 liter, enggak? 10 liter. Seliternya? Seliter itu 13.000. Berarti 130. Kalau 10 liter kan. Tiap malam? Kalau 1 malam, Satu malam full sampai pagi, mulai dari sore jam 6 sampai jam 6. 130.000. 130.000. 1, 2, 3. Nama Dewi. Ini siapa? Ahmad. Ini Aldo. Betraldo. Betran. Wah, artis ya? Ini mau udah besar mau jadi apa? Jadi pemotong gigi. Udah besar mau jadi apa? Oh, jadi pemotong tanah. Besar jadi apa? Tentara. Cita-citanya apa? Polisi. Polisi. Ini? Nggak tahu. Dokter. Tuh, mau jadi tentara ya? Bajunya tentara. Lain. Jadi apa? Mau jadi pilot? Oh. Mau jadi apa? Nggak tahu.
Jadi apa? Jadi pilot. Jadi pilot. Jadi apa? Ade mau jadi apa, Dek? Tukang nyaut Arino. Saya pemain bola Messi. Oh, ini MU nih, MU, baju MU ya? Saya pemain bola Rooney. Oh, bajunya Rooney. Saya pemain bola Chicharito. Siapa lagi? Siapa? Saya Torres. Siapa? Kamu siapa? Totti. Roma, bajunya Roma ya? Lain Totti. 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 Manis anak. Main bola. Saya pemain mobil. Tara. Bola. Balap mobil. Bola. Khusus masalah anak sekolah ya, yang tingkat SD ini, ya kalau dilihat perkembangan yang ada, kesadaran terhadap pendidikan itu sudah bagus ya, kesadaran terhadap pendidikan. Jadi orang tua dan komponen yang ada di masyarakat itu sudah menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting ya bagi anak-anak mereka, dan sehingga ya anak-anak yang sudah umur sekolah itu tidak ada lagi yang tidak sekolah. Di sisi lain juga ada kesulitan untuk anak-anak kita karena itu menyangkut masalah biaya hidup juga itu. Dia menginginkan anaknya sekolah, tapi sisi lain juga ya dia sangat tertekan dengan kebutuhan hidup dalam keluarganya, sehingga kadang-kadang orang tuanya minta izin sampai 1 minggu, 2 minggu itu untuk bawa ke ladang, gitu kan, untuk membantu orang tuanya di rumah, di ladang, di manakah, untuk menunjang itu. Paling tidak kan dia mau menjaga adiknya atau apakah yang tunggu rumah kan, sehingga orang tuanya bisa membuat apakah di luar itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ade mau kemana? Ladang. Oh, ladangnya di mana? Sana. Oh, nggak sekolah? Enggak. Dadah. Rata-rata guru yang ada di sini adalah lulusan SLTA. Lulusan SLTA. Jadi seharusnya yang menurut ketentuan dari pemerintah itu, guru itu baik tingkat SD apalagi tingkat yang lebih tinggi itu mereka harus sarjana semua. Ini ruang kelas itu ada 6, dengan rombongan belajar itu 8 kan, 8 kelas. Nah kalau kita bagikan per ruangan yang ada ini 6 ya, masih kurang 2 kelas. Nah, solusinya untuk sementara paksa kelas 1, 2 itu kita kelas 1-nya pagi jam setengah 8 sampai jam 10. Setelah kelas 1 itu pulang baru masuk kelas 2 di ruangan yang sama. Serang saja saya merasakan karena saya di sini sudah mengabdi itu kurang lebih 23 tahun. 10 tahun pertama saya mengajar sini itu tidak ada, hanya gaji tok saja. Nah setelah dalam bergulirnya roda pemerintahan yang ada sekarang, sehingga pemerintah sedikit banyak mendengar suara ya dari bawah ini, sehingga ya diberilah dalam terutama pegawai guru ini diberikan bantuan-bantuan dalam bentuk insentif. Khusus Kecamatan Longapari kami dalam kategori daerah perbatasan. Nah, sehingga kami beberapa tahun ini sudah diberikan tunjangan itu. Apakah bantuan itu mencukupi, Pak? Tidak cukup, tetapi sudah meringankan. Banyak sekali yang sakit di sini. Setiap hari selalu ada yang sakit. Kebanyakan sih demam, tipes, kebanyakan, dan sakit-sakit sendi, rematik.
Saya Meliana Silo. Saya bidan di Pustu ini di Kecamatan Nongapar ini. Bukanya tuh saya buka dari jam 7:30 sampai jam 1. Itu hari Senin sampai hari Sabtu. Kalau hari Minggu bukanya dari jam 12. Karena kalau pagi kan ibadah. Awalnya juga saya sendirian. Lihat aja kalau malam itu sepi di sini. Sendirian, sepi. Pasti pertama takut hantu, takut orang ganggu. Ya kan? Tapi mau nggak mau bertahan, tanggung jawab. Ini kan dari pemerintah, terus obatnya tuh sedikit, jadi cepat habis. Paling belum sampai 1 bulan udah habis. Mau nggak mau harus pesan sendiri. Dan biasanya pakai obat pribadi. Obat pribadi itu yang saya beli sendiri. Lampu saya beli dari gaji saya sendiri, bendungan saya bikin dari uang saya sendiri. Minta dari pemerintah sepertinya lama, jadi malas saya meminta terlalu lama. Perbaikan ini beli box dan sebagainya kan dari biaya sendiri, jadi nggak tahu berapa total yang masuk. Masih kecil ini sebenarnya ini, baru 20 tahun. Kita ini Pak Nyuk, Pak, disebut singkat saja Pak Nyuk. Kalau nama panjangnya karena kita orang Kristen jadi Damianus Nyuk. Kebetulan kita bertugas di sini tahun 90 dan 1 bertugas di sini. Dan dulu kita petugas dari Bandara Temindung, diperbantukan di Bandara Perintis di Data Dawai ini. Untuk sementara ini tahun anggaran 2013 jadwal penerbangannya hari Senin itu 1 kali, terus hari Selasa 1 kali, hari Rabu 2 kali, dan Kamis 1 kali, Jumat 1 kali, dan hari Sabtu 2 kali. Ya, masyarakat yang banyak menggunakan penerbangan ini masyarakat yang terutama ekonomi lemah, terus yang perjalanan dinas, seperti itu Pak. Tetapi kalau dalam 1 hari atau dalam pelaksanaannya itu ada orang sakit, karena orang sakit ini kan tidak punya planning dia ke Samarinda atau ke Kutai Barat sana, ke Sendawar. Ya dengan terpaksa penumpang yang sudah booking 1 bulan, 2 bulan yang lalu harus ya dengan berat hati harus mundur dulu. Meninggalkanmu. Ini kan sebentar lagi melahirkan, tetapi tidak bisa ditolong di puskesmas di kecamatan dan harus dibawa ke rumah sakit besar seperti di Samarinda. Jika penumpang yang keadaannya hamil seperti ini, kalau melahirkan di pesawat, siapa yang harus menolong? Begitu, maka dilibatkanlah para dokter dan perawat-perawat yang ada bidannya. Nah, yang peristiwa yang kemarin itu kan dalam keadaan seperti itu sudah seharusnya melahirkannya 2-3 hari yang lalu, ternyata tidak bisa, akhirnya dibawa lewat pesawat. Kapten juga tidak bisa buat apa-apa, ya sudah dibawa. Ternyata sampai di Samarinda tidak bisa ditolong juga. Meninggal, terus ibunya ya menurut keterangan dokter kalau terlambat sedikit ya mungkin tidak bisa ditolong ibunya.
inflasi, termasuk juga kemahalan, harga kemahalan. Gimana lah pemerintah bisa memberikan subsidi lah untuk bahan 9 bahan pokok yang ada di sini. Harapan saya kalau bisa nanti untuk pertama tower ya, karena itu kan paling penting gitu, di tower HP supaya bisa nelpon atau enak. Kedua itu kalau bisa masuk PLN, PLTA atau PLN bisa masuk ke sini. Walau tak terucap, namun bisa ku rasa bergemalang. Mungkin tahun-tahun yang akan datang keterbatasan pemerintah untuk melakukan subsidi, kita mengarah ke penerbangan komersil, tetapi masih bisa dijangkau oleh masyarakat seperti itu. Harapan kedepannya sih supaya ya generasi muda, apalagi tenaga kesehatan ini maulah mereka bekerja di bagian perbatasan meskipun fasilitasnya kurang, dan harapannya pemerintah lebih memperhatikan bagian yang Ulu Mahakam sini kan, dan mereka lebih memprioritaskan mereka yang ada di sini karena memang sesuatunya kan serba tidak ada, apalagi fasilitas serba tidak lengkap, jadi harus diutamakan lah yang ada di pedalaman sini. Dan mereka, pemerintah juga, harapan saya sih pemerintah tuh membiayai sekolah putra-putra daerahnya kan untuk jadi salah satunya tenaga kesehatan dan kembali ke tempatnya sendiri untuk melihat masyarakatnya sendiri. Bendera merah putih. Hormat. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih dikandung badan kita tetap setia. NKRI bukan di sini aja, masukkan di dalam jantung. Karena tanpa NKRI hidup kita bukan begini.